Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada sebuah desa kecil nan damai, tersembunyi di balik pegunungan. Setiap hari, suara azan berkumandang merdu dari menara kecil. Anak-anak mengaji, orang tua syalat berjamaah, dan semua hati dipenuhi ketenangan. Namun, semua berubah pada suatu malam ketika kabut tebal menyelimuti desa. Dari balik kabut, datanglah sosok misterius berpakaian hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Zafir. Tak ada yang tahu siapa dia. Tapi setelah ia datang, satu persatu keanehan mulai terjadi. Zafir membisikkan pikiran ke kepala para penduduk. Tak perlu mengutamakan sholat, cari uang dulu. Azan itu bikin anak-anak takut. Lebih baik tidur. Tubuhmu butuh istirahat. Lalu hari demi hari, azan mulai menghilang. Surau jadi kosong. Mushaf berdebu. Tak satu pun yang menoleh ke arah masjid. Desa itu menjadi desa tanpa azan. Kabar itu sampai ke Nabi Sulaiman melalui burung hudhud. Maka ia mengutus seorang alim bernama Harits, seorang lelaki bijak dan lembut hati. Harits datang bukan untuk menghukum, tapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Ia membantu para pedagang, menolong yang sakit, menenangkan yang gelisah. Hingga suatu malam, Harits berkata di hadapan mereka, "Wahai penduduk desa, setan tak butuh darahmu. Ia hanya ingin satu hal, agar kamu lupa menyebut nama Tuhanmu." Penduduk terdiam, seolah tersadar dari mimpi panjang. Malam itu juga, Harits naik ke menara. Ia bersihkan debu. Lalu dengan suara lirih, ia kumandangkan azan pertama setelah bertahun-tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, menusuk langit, dan menusuk hati yang telah lama beku. Zafir menjerit kesakitan sampai telinga dan tubuhnya terasa terbakar. Sampai akhirnya hilang bersama kabut malam. Esok paginya, sinar matahari yang hangat menyinari. Para penduduk keluar dari rumah. Udara terasa berbeda. Ada yang terisak dalam doa panjang, seperti pertama kali setelah bertahun-tahun. Satu persatu, mereka kembali sujud. Karya At-Sukun, menyesali waktu-waktu yang telah mereka sia-siakan. Harits hanya tersenyum dari kejauhan, lalu berkemas untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Ia berpesan kepada mereka, "Jangan tunggu orang seperti aku untuk mengingatkan kalian. Jadilah kalian pengingat satu sama lain, karena setan tidak pernah pergi selamanya. Ia hanya menunggu lengahnya hati manusia." Setelah kepergian Harits, penduduk Karya As-Sukun membangun kembali menara azan yang roboh. Mereka menunjuk seorang muadzin muda bernama Ayub, yang setiap subuh mengumandangkan azan dengan suara yang menggetarkan hati. Desa itu tak lagi sunyi, dan sejak hari itu, tak ada satupun syalat yang terlewat. Karena mereka tahu, suara azan adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali. Sobat Kisah, semoga kita tidak menjadi seperti Karya As-Sukun yang harus kehilangan azan agar sadar akan nilai ibadah. Sebelum azan berhenti dalam hidup kita, sebelum hati terlalu beku untuk kembali, marilah kita jaga suara itu dalam jiwa kita. Karena setiap kali azan berkumandang, itu adalah panggilan cinta dari Allah. Like dan share jika kisah ini menyentuh hatimu. Jangan lupa subscribe untuk kisah Islami lainnya.